ngapain, diperintah untuk ngapain. Wah, kita ke sana memenuhi panggilan Allah. Kemudian di sana ngapain? Di sana aja beribadah. Tuntunan-tuntunan beribadah sebagaimana yang sudah ditentukan Lakukan oleh oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Wasallam. Ini nggak ada break iklannya nggak ya Mas? Enggak ada. Tak kira Berikutnya ada. terus saja, Pak. Oh, terus nggih, nggih. Makasih Bapak Ibu Rahim. Jadi itu yang diingat-ingat. Kita Bapak Ibu jamaah haji ke tanah suci itu yang perintah atau memenuhi perintah siapa di sana itu untuk apa gitu ya. Neng kono sing akon sopo, Sopo neng kono dikon dikon ngopo. opo. Itu Pak Oh, Subhan. iya. Jadi ini sangat inti, sangat mendasar. Ketika ini eh, napa nggih selama di tanah suci ini kalimat ini harus senantiasa terpatri dalam hati. Kudu kalingan terus. Aku nang kene iki sing akon sapa to? Nang kene iki Dikon dikon opo. ngopo? Itu. Kenapa? Karena di sana nanti akan dihadapkan pada situasi-situasi yang mungkin menyenangkan sesuai dengan kehendak hati kita, kadang-kadang tidak sesuai. Itu Oh, sehingga ketika dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai tadi, maka kita akan membalikan pada hati kita sehingga kita bisa menata hati. ya, harus sabar. Nah, Ya. menata hatinya Nah, dengan itu apa? Harus tadi kesabaran. dengan sabar tadi. Makanya tadi saya matur, saya bilang ini jalin berkelindang Iya. antara ikhlas, sabar, syukur, tawakal. Ini selama proses haji, selama di tanah suci, empat kata ini, empat sikap ini harus ada terus. Ada Pak Subhan. Jadi Seperti roda ya, Pak. iya seperti itu. Berjalan Ini harus terus ya. berjalan terus, harus ada dalam kita. Oke. Kemudian yang kedua syukur. Tadi saya matur sudah mengawali Bapak Ibu syukur eh apa nih di apa masuk dalam kuota tahun ini Alhamdulillah. Nah, kemudian ketika di sana implementasi atau perwujudan rasa syukurnya bagaimana? Dengan Bapak Ibu karena makna syukur itu kan tasarrufun nikmat ala taat. Mentasarufkan, menggunakan, membelanjakan nikmat untuk ketaatan. Iya, Nah, iya. ketika di tanah suci, rasa syukur kita ini kita gunakan dengan seoptimal mungkin. Jadi pokoknya mumpung gitu ya. Iya. Mumpung aku di tanah suci itu maksimal gitu ya. Walaupun harus memperhatikan apa ya istilahnya kondisi, kondisi. Betul. Ngeten maksudnya Pak Subhan. Jadi kadang sebelum karena ibadah haji itu kan inti atau puncaknya di wukuf kan gitu ya. Iya. Nah, intinya di wukuf dan istilahnya ritual atau berbagai macam ibadah haji itu kan nanti puncaknya di wukuf itu. Jangan sampai ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya itu sunnah, Sunnah. nggih, Iya. bukan Nah, ibadah itu. yang termasuk rukun, rukun haji itu nanti bisa mengalahkan yang Yang rukunnya, wajib itu. yang Yang rukunnya, rukunnya yang itu ya. rukunnya. Oh, Jadi rukun itu kan sesuatu yang harus dilaksanakan iya. sehingga hajinya itu sah. Enten maksudipun Bapak Ibu Iya. rahimakumullah. Jadi ketika di Suci pertama kan nanti umroh, umroh wajib ya, Iya. umroh wajib datang. Nah, ketika selesai umroh sambil menunggu waktu haji datang, yang itu tanggal 8 dimulai nggih, Dimulai ya. nanti pergi ke Arafah, kemudian dilanjut ke Musdalifah, Mina dan kembali ke Mekah sampai tanggal 13, jadi puncaknya itu kan mulai tanggal 8. Nah, ketika Bapak Ibu jamaah haji sudah di tanah suci, selesai umroh, kemudian menunggu tanggal 8 tadi, ketika Bapak Ibu ingin memaksimalkan untuk beribadah, tetapi harus mempertimbangkan, memperhitungkan kondisi fisik agar dalam masa puncak haji itu Bapak Ibu fit, Sehat terus ya, Pak. sehat Bisa terus. untuk melaksanakan Yang puncak, yang ibunya itu rukun ya, tadi rukun ya. tidak terforsir. Iya. Wonten sing kemudian memperbanyak umroh, Iya. kemudian apa istilahnya itu tidak mempertimbangkan, memperhitungkan kondisi fisiknya sehingga Iya. Yang pas wajibnya puncaknya puncak tadi, yang wajib. rukunnya Iya. tadi bisa ketinggalan. Nah, ini perlu diperhitungkan Bapak Rahmatullah. Artinya apa? Boleh, monggo memaksimalkan mewujudkan rasa syukur ketika di tanah suci dengan berbanyak beribadah, tetapi harus punya perhitungan yang Iya. matang untuk mempersiapkan Iya. ibadah Haji. hajinya. Ingatan ya Pak Subhan Harus ya.
menjaga kondisi ya Pak ya. menjaga kondisi. Ya, Nanti seperti insya itu. Allah oleh petugas kloter biasanya Ya. di diingatkan Oh ya, gitu. diingatkan ketika 2 atau 3 hari sebelum tanggal 8 itu untuk mengurangi aktivitas fisik, Ya. banyak Ya. istirahat gitu ya Pak Supan. Iya, iya. Oke, oke. Pak Supan ini nanti sampai jam berapa Pak Supan? Ini nanti sampai jam 3:30 Oh, tiga Pak. setengah tiga. Setengah Oke, tiga. sekarang Iya, kan jam 2 kurang setengah tiga tiga. menit, Ya, setengah jam. Oke, nah, dilanjut. Oke. nanti. Iya. Biasanya ada tanya jawab nggak? Ada Pak. Ada nggak? Nanti Oke, oke. kita Oke, kalau gitu saya ikut beri motonya. peluang untuk tanya jawab. Oke, Iya. baik. Oke, tadi sampai kepada syukur. Jadi, eh, Bapak Ibu di dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh tentu didasari, dilambari bahasa Jawa itu rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa wa Ta'ala. ta'ala. Dengan banyak mengangankan, ya Allah, Alhamdulillah, saya engkau berikan kesempatan untuk ke tanah suci ini gitu ya, dengan ditumpahkan gitu ya rasanya, kemudian diwujudkan dengan Masya. beribadah, kemudian sabar. Bapak Ibu rahimakumullah, eh di tanah suci itu di tanah asing ya, di negara asing yang kadang bukan kadang ya, kalau kalau musim-musim itu kok berbeda. Kalau di Hmm. bulan Desember mungkin November itu hampir sama di Gitu di ya Pak. di Mekah itu. Kalau di Madinah lebih dingin ya itu. Oh, Jadi Madinah itu lebih dingin dari Mekah oh, Pak Sofyan tidak gitu. panas gitu ya. Nggak, Cuacanya gitu ya Pak. suasana hampir Iya. seperti di negara kita, Oh di gitu Indonesia. ya. Kalau di bulan Desember, November itu. Tapi kalau di bulan Mei, Juni itu kan tak, menurut Hmm. informasi teman yang mungkin di sana, puncak panas itu bulan Juni. Ini. Kalau nanti kan hajinya mungkin sebelum Iya. Juni itu insya Allah lebih panas tahun kemarin. Informasinya begitu. Nah, ini situasi yang ketika kita dihadapkan pada situasi yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak hati kita, maka kita harus sabar. Harus sabar. Tadi saya contohkan, misalnya hotelnya atau sabar. Sabar. Kan. Dulu pernah Pak Subhan, Ya. eh, satu ketika waktu itu jamaah haji kloter kloter yang saya derek, ya alhamdulillah kan waktu itu diberi amanah untuk derek jamaah itu dekat sekali, hotelnya. Sekarang udah nggak dipakai lagi kawasannya, Diat Sud nggak ada, Oh, cuma sekitar 700 meter arah Aziziyah, sebelum terowongan Aziziyah itu wah dekat ya Pak ya. deket banget, Dekat dekat sekali Mas ya. Depan. Nah itu konsekuensinya ketika deket itu pasokan air itu kadang terlambat Pak Subhan. Kadang Oh, terlambat. kenapa itu Pak? Bisa Nah, terlambat ya? iya karena kalau di tanah suci itu kan air itu tidak dari sumur seperti kita ya, tapi Oh, dipasoki dengan tangki itu ya Pak. oh Nah, bukan pakai kran itu ya Pak? bukan. Kan ya? Jadi Bukan ada kan? tangki-tangki yang Oh ya. membawa air untuk hotel itu. Oh, Nah, ketika waktu itu hotel itu dekat Masjidil Haram, transportasinya kadang nggak lancar, oh, kan wah. gitu. Nah, waktu itu di hotel itu sering sering ini terlambat airnya. Tapi yang sekarang Oh, insya Allah hotel-hotel fasilitasnya misalnya udah lebih jauh lancar bagus. ya Pak Itu ya? tahun dua ribu Ya. tujuh Pak, tahun 2007. Nah, waktu itu kadang jamaah itu ada yang mengeluh, ada yang apa istilahnya, pernah saya ketemu dengan ibu-ibu waktu itu karena Mm. bercampur dari luar Jawa, sabar toh Bu, begitu saya bilang Padahal, itu. padahal nggak boleh mengeluh ya Pak Nggak itu ya. boleh. Oh, Waktu itu padahal udah haus itu Pak. sabar-sabar gimana gitu. Iya. Air kan penting gitu, Masya Ah, Allah gitu ya. Nah, ada satu kalimat dari jamaah haji, saya ingat jamaah haji dari Gunung Kidul. Kalimatnya itu sangat menenteramkan hati. Dan sampai sekarang juga saya catat, saya oh, ingat, saya catat dalam hati Pak Supan. iya. Ketika dihadapkan pada situasi yang waktu itu sering terlambat air gitu, jamaah haji asal Gunung Kidul itu ngendiko seperti ini, bilang seperti ini Pak Subhan, Bapak Ibu rahimahullah. Nggih, sabar ya Pak Nur, sabar nggih Pak Nur, wong awake dhewe kuwi tamune Gusti. Gusti Allah. Wah, Lah alhamdulillah. tamu kuwi tak yo manut karo tuan rumah. Ya. Kahanan kaya ngene iki ya suguhane tuan rumah. Ini yang Bapak Ibu Hmm. rahimahullah hendaknya ditanamkan, bahwa ketika di tanah suci kita Bapak Ibu jamaah haji adalah duyufur rahmah. Rahmat. Tamu Tamu Allah. Allah.
Jadi sebelum sampai sana kita udah siap ya Pak Sudah siap. menghadapi keadaan seperti itu. Sudah siap. Oh, Oh, aku dari ketika di sana situasi keadaan seperti apapun itu adalah semua yang terjadi adalah atas kehendak kehendak Allah. Loh, Allah. ini sabar itu di antaranya di situ. Memang berat karena wah piye kok wong kok arep adus ora ono banyu. Tetapi ketika kita mengembalikan pada bahwa ini adalah situasi yang diberikan oleh Allah, maka kita akan tercipta Ya, sabar. Dan yang lebih utama lagi, Bapak Ibu rahimakumullah, Pak Subhan, di Tanah Suci itu kan beda dengan di iya. kita ya. Kalau di sana itu hendaknya hati-hati betul menata sikap hati, mengucapkan itu harus betul-betul hati-hati. Dan ini yang akan lebih dominan menentukan dan mempengaruhi dan menentukan kondisi kita. Jadi tidak boleh sembarangan ngomong gitu ya Enggak Pak. boleh sembarangan Oh, ngendiko, gitu. ucapan Ucapan batin hati pun gitu. Tidak boleh ya batin. Pak. Wah, Oh, misalnya, wah oh. kok panas toh yo. Ah, nanti Ah, panas, nanti akan dibeli. nah biasanya kalau Ah, capek kan seperti itu Pak. ada satu ada satu kalimat saya asalnya dari mana, tapi juga sering saya sampaikan dan disampaikan oleh bapak-bapak kiai yang lain, gitu, bapak-bapak ustadz dan pak kiai. Saya bukan Iya. kiai. Ini begini, kalau awalnya dulu itu eh, saya mendengar kalau tidak keliru dari almarhum almarhumlah bapaknya Pak Masrudin dulu yang Plak Oh, Asem enggak itu, dulu Pak ya. Asem itu saya lupa namanya. Itu eh, ketika di haji di tanah suci dihadapan pada situasi yang tidak menyenangkan itu eh, kita tangkal dalam hati kita dengan satu dongo dan dalam bahasa Jawa Iya. dongo ini ku ngeten Bapak Ibu Romo seperti ini Bapak Ibu Romo Allahumma ora popo Allahumma ora popo. Wah, Itu Pak Sofwan. cekak. Oh, iya. Chaos. Oh, Wes Allahumma ora apa-apa. oh, Ya, Allahumma ora apa-apa. Allah. Iya. Ora Wah, kalau apa-apa. Allahumma ora apa-apa. Kalau dulu itu di Medina itu biasanya sayurnya buncis terus tapi sekarang sudah Ya, variatif setelah sekali. itu ora Oh, apa-apa. nah, Berikutnya Mbak Tia oh, diberi gitu. Jamunya itu tadi, resepnya itu tadi. Allahumma ora Ora apa-apa. apa-apa. Hmm. Harus dimakan. Harus Ya, dimakan. Nanti ya toh. jadi enak. Iki kok panas toh ya Allahumma Allah. ora Ora apa-apa. apa-apa. Nah, misalnya gitu. Jadi saya banyak ungkapan-ungkapan sederhana tapi mendasar. Ketika nanti panas, Bapak Ibu Rahim dari hotel mau baik di Nabawi di Madinah dari hotel mau ke Masjid Nabawi atau dari hotel di Mekah mau hotel ke Masjidil Haram, ketika panas untuk yang bapak-bapak itu monggo nanti dipraktekkan pakai sorban tapi sorbannya untuk kudung ya, tapi sorbannya dibasahi, itu bisa dibasahi, kemudian nanti Itu tinggal cepat kering kudung. ya, Pak ya? Nah, nanti tinggal jalan untuk jalan sampai menuju ke masjid itu sudah kering itu. Oh, gitu ya, Pak. Oke, ya. Wah, Itu ini di antara jadi sikap hati itu menuntun kita kepada sabar, tapi secara real, secara zahir ya ada upaya, ada strategi, ada cara mencari jalan keluar. Beda iya. kok panas ki ya. Wah, Itu kemudian gitu dibasahi tuh. apa sorbannya tinggal kudung kayak payung kayak diikatke nanti sampai di masjid sudah Udah kering. kering. Nih, ini Iya. sabar, sabar nih. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah tawakal. Tawakal niku itu artinya pasrah. Bapak Ibu rahimakumullah bahwa daun yang jatuh selembar daun yang jatuh di dunia ini tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan dan sekehendak Allah Subhanahu wa Oh, Ta'ala. tak. Iya. Nah, ketika kita di Tanah Suci, Bapak Ibu nindak ke haji, pokoknya begitu berangkat dari rumah itu wes pasrah, pokoknya pasrah nang Gusti Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Pokoknya pasrah, pasrah. Ya Allah, kulo ajeng sowan saya akan menghadap sowan ke rumah Allah. utamamu ke Tanah Suci, Rasulullah. kulo pasrah. Hmm. Wah, nanti itu dengan banyak berdoa di pasrah dalam hati, kemudian diikuti dengan lisan, gitu. Iya. Mungkin baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau mungkin bacaan-bacaan lain yang
menunjukkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan apa nggih, semoga dimudahkan dan dituntun oleh Allah nggih Amin. dengan baik. Nah, Amin. Ya. ketika pasrah ini tadi manfaat atau fungsinya kemudian akan mengendalikan sikap hati kita, diri kita untuk tidak kemajuan nih bahasa Jawa ini, tidak kemajuan sikapnya. Saatnya, ya, Pak. Jadi eh, saya pernah jadi ketika itu teman-teman satu rombongan itu, wes aku pasrah karo Pak Nur mau pulang itu Iya. dari masjid ke hotel itu, pokoknya manut Pak Nur nanti insya Allah sampai ke hotel. Gitu. Oh, iya. Saya batin, yo wis ra apa, ayo Bismillah aku ngerti. Dalam batin saya begitu. Tapi ternyata apa? Kepasrahan atau mungkin sikap hati saya yang berlebihan itu kemudian malah jadi muter-muter, bingung-bingung, apa jenis blasuk-blasuk, nggak Ah, sampai. gitu ya, Pak? Iya. Oh, Jadi saya menyadari kesalahan saya waktu itu meletakkan sikap hati saya yang tidak pas karena saya tidak pasrah ya umpamanya harusnya saya koreksi waktu itu langsung, oh harusnya saya tidak boleh seperti iya. itu, tidak boleh percaya diri banget sehingga merasa lebih tahu dari yang lain, bisa sampai kepada hotel dengan atau istilahnya atas karena saya lebih tahu Oh, waktu itu iya. begitu Itu cuman kesalahan saya. batin ya, Pak? Cuma batin. Wah, bisa terjadi Ya, seperti bisa itu ya, Pak? terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pada akhirnya monggo dipersiapkan dari sekarang apa nih bersama-sama, dan kita juga seperti itu Pak Subhan. Nggih. Utamanya saya matur untuk diri saya sendiri, monggo, karena kalau untuk diri saya sendiri ya mencari bekal untuk hidup, untuk kehidupan ini. Takwa. Bapak Ibu jamaah haji nggih, mencari bekal yang baik terbaik untuk haji, ini bekal takwa Bersama dengan takwa. diisi tadi ikhlas, kemudian syukur, Syukur, sabar, dan takwa. tawakal. Tawakal ya, Pak. Nggih, saya kira itu Pak Subhan beberapa Nah, hal yang bisa saya sampaikan. Ini masih ada waktu kurang lebih 20 20 menit. menit. Barangkali Heeh. ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sharing atau bincang-bincang, monggo Heeh. kita serahkan. Monggo Pak Subhan. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya kepada Pak Nur, mungkin bisa diucapkan dengan di tap. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang pengen paring pangandikan. Mohon maaf ya Pak, ini pakai masker agak Oh ya, kurang enggak apa-apa. aman Pak. Mas Dika, mungkin ada yang nulis di chat Zoom mboten? Mboten ya? Belum ada ini Pak. Oke, Iya, baik Bapak Ibu. iya. Eh, Monggo. kalau belum ada, kami tambahkan memanfaatkan waktu yang ada ini. Jadi takwa tadi dari ikhlas, kemudian syukur, kemudian sabar dan pasrah Mas, kan gitu ya. Nggih. iya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali saya tambahkan di pasrah mawon, pasrah saja. Jadi eh, kita itu Bapak Ibu rahimakumullah di lafal haukalah ya, kalau la haula wala Wala quwata quwata illa illa billah billah. kan itu ya. Ya, Itu kan lafal ucapan yang apa nggih, yang mengungkapkan bahwa tidak ada daya dan quwata. upaya kecuali atas pertolongan atau kekuatan dari Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa wa ta'ala. taala. Nah, ini yang harus banyak di apa nih, dirasakan, dihayati ketika di sana. Kita betul-betul tidak ada daya, tidak daya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Subhanahu wa wa taala. ta'ala. Bapak Ibu jamaah haji, calon-calon tamu pun Allah Subhanahu wa taala tentu banyak mendengar kisah-kisah atau cerita dari Bapak Ibu, saudara-saudara Bapak Ibu yang sudah berhaji kemudian menceritakan
berbagai pengalaman yang menunjukkan pengalaman spiritual atau kejadian-kejadian yang menunjukkan betapa betapa kita itu betul-betul tidak berdaya. Iya, Pak. Betul tidak berdaya. Sehingga eh, kepasrahan kepada Allah itu dalam sikap hati dituntut untuk terus dan menerus ada di dalam benak kita. Ampun lepas, jangan sampai lepas kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Wa Ta'ala. ta'ala. Karena ini menjadi kunci, salah satu kunci ketika kita di tanah suci nanti bisa apa nggih, nyaman. Yang diharapkan di tanah suci adalah nyaman. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di antara implementasi atau perwujudan sikap takwa, nggih, nanti Bapak Ibu semua di dalam berangkat haji, nah, takwa itu kan mengikut samina wa ta'na, nderek perintah gitu ini ya. Iya. Jadi mengikuti apa yang didhawuhi kan gitu dan meninggalkan apa yang dilarang. Dilarang. Di antara Bapak Ibu kami tambahkan Pak Subhan bahwa selain Bapak Ibu nanti itu melaksanakan ritual ibadah-ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat, kemudian tawaf, sa'i dan yang lain-lain, ketaatan Bapak Ibu semua itu juga diharapkan dan diharapkan dengan sangat itu ketaatan terhadap kloter. Ini penting banget, penting banget kepada kloter karena nanti kan ada di dalam satu kloter itu ada ketua kloter yang memberikan pelayanan umum gitu nggih. Kemudian pembimbing ibadah yang memberikan layanan ibadah, kemudian dokter dan perawat yang memberikan layanan di bidang kesehatan. Nah, ketaatan Bapak Ibu semua itu nanti juga kepada para petugas kloter itu. Misalnya ketua kloter sudah menyampaikan Bapak Ibu diminta untuk katakanlah ketika melempar jumroh, misalnya melempar jumroh di waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atau dijadwalkan untuk jamaah haji Indonesia, maka Bapak Ibu itu mentaati apa yang menjadi kesepakatan, apa yang menjadi kesepakatan dan arahan dari ketua kloter itu. Jadi udah dipandu ya Pak itu ya? Sudah dipandu, gitu sudah ya. dipandu dan sudah ada jadwalnya masing-masing gitu. kan begitu. Tinggal Jadi, menyesuaikan diri ya jamaah. tinggal menyesuaikan diri seperti itu. Jadi ketaatan yang ada di sini melaksanakan perintah ini tidak hanya berlaku kepada taatan yang bersifat ibadah, tetapi dalam organisasi kloter tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, di tahun 2022 kemarin, alhamdulillah pimpinan memberikan amanat kepada saya untuk derek ke jamaah dan saya sebagai ketua kloter Pak Supar waktu itu mencoba memberikan satu yel-yel kepada jamaah. Yel-yel untuk apa yang saya harapkan dengan jamaah waktu itu kan guyub ya, guyub. Sehingga saya sampaikan kepada jamaah agar yang pertama itu kata-kata yang dalam yel itu guyub. Guyub Jamaah di kloter 18, kloter 18 SOC pertama guyub. Yang kedua adalah sabar. Nah, sabar. Tadi sudah menyebutkan sabar. Kemudian yang kedua istiqomah. Yang ketiga istiqomah. Kemudian yang keempat adalah mabrur. Harapannya menjadi mabrur. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, guyub. Ketika guyub, kenapa saya sampaikan guyub? Karena di sana itu, karena prosesnya Bapak Ibu itu kan dari rumah, persiapan kesel, biasanya capek. capek Pak. Ada pengajian sebelumnya, kemudian manasik, kemudian cari bekal ini, bekal itu kan gitu. Jamaah haji biasanya udah capek. Ketika sudah, ini juga harus ada treatment nanti insya Allah dari kesehatan, dari dokter dan perawat itu akan memberikan satu arahan biar nanti fit yang ketika berangkat itu. Nah, prosesi ketika sampai di Tanah Suci kemudian di Madinah dulu, kemudian selama 8 atau 8,5 hari, kemudian ke masjid terus kondisi fisik capek. Nah, ketika seorang capek itu biasanya sensitif. Nah, sensitif kadang gampang tersinggung, mudah marah ya Pak. Mudah marah gitu lah. Jadi ini sing sebelumnya itu kalau hal itu tidak menjadi masalah,
Tapi ketika seseorang itu mungkin capek, itu gampang tersinggung, Iya, gampang Pak. marah. Iya, Ini sabar, ini dikembalikan ya Allah. Harus 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 apa istilahnya itu harus eh harus ditata ya, banyak Pak, hati kembali, kita. harus banyak menata hati, Eh, harus betul-betul menata hati. Makanya saya sampaikan kepada jamaah sabar, sabar dan guyup karena berada dengan teman-teman dalam yang ketemu waktu itu yang kebiasaannya itu mungkin beda, gitu. iya, Misalnya Pak Tupan, iya. enggak kita atau saya nggak nyaman dengan eh, orang kalau tidur ngorok misalnya Oh iya, ya iya, misalnya. iya. Lah kemudian di satu kamar itu ada anggota jamaah yang Ngorok. ngorok. Oh, Wah, iya kan gitu lah. Itu perlu trik, perlu trik. Saya sikap hati. Nek dulu saya akali, aku turu sithik. Kowe aja turu sithik, delunge aku. Nek aku wis turu sithik kan engko ora satu krungu. tidur ya, Pak. Kan gitu. Biar kita bisa tidur ya, Pak. Iya. Nek sing sok ora pilih turu sithik engko ora iso turu itu di antaranya. Iya, Dan iya, iya. terbuka, sikap terbuka, santai, kemudian guyon gitu ya. Enggak sepaneng gitu ya dengan teman-teman. Nah, guyub. Jadi saling memaklumi di antara yang ada itu. Kemudian sabar dan istiqomah istiqomah itu dalam beribadah ya berusaha yang istiqomah yang maksimal, kemudian yang apa nggih, sesuai dengan tadi mumpung di sana tadi ya maksimal itu, tapi dengan mempertimbangkan kesehatan dan arahan dari petugas Tugas kloter. water. Saya kira itu Itu. tambahan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tawakal nanti monggo diikuti taat kepada perangkat kloter, oke, ketua kloter, kesehatan. Kemudian yang kedua tadi adalah bagaimana menciptakan kondisi kondisi hati yang tadi saya matur, guyup, kemudian sabar, istiqomah dan Iya. mabrur. Soalnya biasanya gini, Pak. Nggih, Orang yang mau berhaji itu kan harus menyiapkan segala sesuatu di sana. nggih. Padahal mereka itu juga belum pernah ke sana. Ada Eh, apa-apa dibawa ke sini belanja ini. iya, iya. Ya itu, Pak. Betul, betul, nggih. Pak Subhan. Jadi untuk sekarang ini Bapak Ibu Jamati sudah sangat terbantu ya dengan Iya, mungkin dengan banyaknya teman-teman KBA juga iya, sangat sangat membantu kelompok-kelompok bimbingan. Kemudian pengajian-pengajian yang banyak sekarang diselenggarakan bimbingan manasik di itu, Pak. Kecamatan, di Iya, Kemenak itu juga memberikan arahan, artinya terkait dengan bekal. bekal Gitu. itu, Pak. Jadi Ya. Iya, sudah alhamdulillah. dibikin daftar atau list gitu kan yang di bawah ini yang di bawah ini Wah, udah ada, Pak, di semua ya. iya biasanya diberikan itu petunjuknya itu. Tunjuk. Nah, untuk sekarang aja Kak, sudah enak di sana Iya, nggak masak ya itu iya, nanti iya. sudah paling Bapak Ibu bawa bekal yang berupa mungkin pengen minuman yang biasa bikin kopi Iya, biasa bikin teh yang lain kalau makan besar nasi kan di sana sudah iya. dimasakkan dan selera Iya. Indonesia, Untuk selera minum Nusantara. panas sudah tersedia ya, Pak. Minum panas sudah Untuk ada. alatnya Nggih, ya. nggih, Iya. nggih. Saya kira itu. Jadi untuk bekal, monggo Bapak Ibu disiapkan bekal zahir, fisik yang sehat, kemudian mungkin perbekalan-perbekalan yang lain, tapi bekal batin, ilmu, sikap hati, kepasrahan, sabar, syukur, dan yang paling utama adalah bekal takwa kepada Takwa Allah pada Allah Subhanahu wa Subhanahu Ta'ala. wa Ta'ala. Itu ngaten kok Itu, Pak Subhan. iya. Mungkin ada peserta jamaah haji yang masih ingin ditanyakan oleh Bapak Nur Huda sebagai pemateri pada siang hari ini. Monggo, kelihatannya tidak ada ya, Pak. Oh nggak ada aja ya, Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, ya. Mungkin Ya, kalau udah tidak ada, Pak, kalau masih ada ada waktu, waktu? boleh Monggo. ditambah Iya, Pak monggo. Subhan. Masih ada waktu? Ini jam berapa ini? Masih, Pak. Oh masih 10 menit masih lagi. semut. Oh, Iya. oke. Iya. Ya, oke baik Bapak Ibu rahimakumullah memanfaatkan waktu yang 10 menit ini. Jadi kembali kepada bekal. Saya kembali ke awal aja dulu ke bekal zohir itu monggo
untuk tadi saya sudah matur ada list gitu ya, atau daftar. Mungkin Bapak Ibu yang ikut di jamaah KBIH atau mungkin yang jamaah mandiri tidak ikut di KBIH, saya yakin dari mereka KBIH maupun kelompok mandiri nanti ada perbekalan list atau yang isinya daftar itu monggo disiapkan, dicicil, Kecil nih Pak. dicicil Iya. Pak Don. Gitu Iya. biasanya dicicil kemudian nanti kalau bapak-bapak atau mungkin simba-simba yang sudah sepuh gitu ya itu minta tolong kepada putrane atau mungkin pada cucunya untuk ikut membantu itu ngisi lift Iya. itu gitu ya dan ini anu harus jauh-jauh hari disiapkan dengan sebaik-baiknya kalau sekarang tentu persiapan terkait dengan ini apa pelunasan Oh iya. pelunasan Iya. gitu monggo nanti sebentar lagi insya Allah akan ada pelunasan kita tinggal menunggu informasi Informasi. resmi Iya. gitu, nanti surat Iya. dari pemerintah kalau informasi awalnya tanggal 9 itu ya Iya. Pak tanggal 9 Januari Iya. tapi Pak Ibu menunggu Menunggu nanti. informasi berupa surat resminya dari kementerian atau dari Pak Menteri. Itu. Itu Iya. perbekalan yang zahir. Jadi monggo disiapkan dari sekarang. Kalau belum mendapat, nggih, saya kira bisa bisa tanya ke teman-teman atau Iya. ke jamaah KBIH maksud kami tentang daftar itu. Biasanya sudah. Itu Iya. tentang bekal yang zahir. Nah, bekal yang batin di samping tadi yang saya sampaikan mulai dari takwa saat ini Bapak Ibu, menurut saya yang pas untuk dilakukan adalah memperbanyak istighfar Iya. terkait untuk mendukung sikap hati tadi. Monggo Bapak Ibu didawamkan, diperbanyak, apa nggih, mudawamah itu terus menerus memperbanyak istighfar. Karena nanti akan apa ya kalau sudah alhamdulillah itu berarti dikuatkan lagi bisa ditambah Iya. intensinya dari volumenya Iya. ditambah istighfar karena dengan itu nanti insya Allah akan membantu penataan hati Allah akan berikan menata hati kita jadi istighfar Iya Pak. Iya. kemudian yang kedua itu sholawat. Wah, itu kan kalau Bapak Ibu dulu ada yang pernah menyampaikan ke saya, ketika untuk haji itu sholawat Ibrahimiyah. Apa itu Pak? Setelah itu sholawat yang banyak dibaca pas atahiyat itu loh. Oh itu. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim itu loh. Itu Oh itu namanya ya Pak. sholawat Ibrahimiyah. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang pakai Sayyidina nggih monggo, yang tidak nggih monggo. Tapi itu jadi karena haji itu kan waktu itu syariat yang didauhkan ke Nabi Ibrahim ya. Iya. Nah, itu ya. Jadi Nabi Ibrahim didhawuhi oleh Allah untuk memanggil kepada itu untuk ke Baitullah kemudian pada datang baik dengan berjalan dengan merangkak itu kan itu yang perintahnya itu. Jadi memperbanyak sholawat Ibrahimiyah. Oh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Nah Itu itu ya ya Pak. fil Terus ya Pak. alamin ya itu dibaca. Atau mau sholawat yang yang pendek saja nih Ya. monggo. Intinya sholawat. Sholawat. Kemana-mana kita harus sholawat gitu ya. Sholawat. Sholawat. Sholawat Jibril. Sholawat. Allah sallallahu ala Muhammad tidak apa-apa. Jadi intinya Sholawat. istighfar kemudian sholawat. Nah, kemudian yang ketiga ini Bapak Ibu bekal untuk saya kira karena mendorong dan mendukung ke arah takwa tadi, monggo apa di buku doa-doa itu yang untuk doa-doa haji itu di dimulai dibaca, diangen-angen apanya artinya. Nah, itu nanti akan membantu pelaksanaan di sana. Iya Misalnya Pak ya. ketika tawaf, ketika Iya. tawaf, kemudian kan Bapak Ibu baca, bakal Iya. bagi yang mampu membaca, kalau Iya. enggak nanti menirukan.
Nah, ketika menirukan tadi mungkin sudah diberikan penjelasan ketika bimbingan manasik di kecamatan maupun di kabupaten arti dari doa-doa itu. Nah, kemudian nanti bisa ngangen-ngangen. Itu ya Pak Nah, ya. ketika tawaf kembali ke takwa tadi, karena kita kan tadi saya matur dalam selama berhaji di sana melaksanakan ibadah di sana itu kan antara syukur, sabar, tawakal, ikhlas, syukur, sabar, tawakal itu jalan berkendang. Ono terus, ada terus di Ada dalam terus hati ya kita Pak. kan itu. Gitu ya. Nah, ketika tawaf misalnya itu, ketika tawaf gitu kan. Nah, kita dan tentu banyak kan jamaah yang telah Iya. meliput desak-desakan itu kan sabar dengan keadaan wah ini kok ketemu dengan orang yang gede-gede kemudian kependeng gitu kan. Itu Nah, ya. nah alhamdulillah sikap yang baik adalah kita tidak memberikan perlawanan gitu ya. Ah, Nah, kemudian kesenggol kemudian kita jangan membalas gitu ya Pak. jangan membahas bisa gitu deh. Atau malah ada yang anu apa nggih istilahnya itu sebelumnya itu sudah ngasih trik gitu sudah Iya. nanti kalau tawaf itu gini gitu misalnya begitu ada ya Allah ini tidak perlu sikap seperti itu menurut saya ya tadi nek pengalaman pribadi saya kembali ke tawakal pasrah pokoknya baca menikmati doa itu kemudian dengan teman-temannya satu rombongan mengalir aja Itu gitu. ya. Jadi insya Allah akan dituntut ini tingkat kepasrahan. Jadi sabar, tawakal, kepasrahan tadi itu akan diatur oleh Allah, akan dimudahkan oleh Iya. Allah. Jangan Betul itu. sampai mengeluh ya Pak. Oh, Iya jangan Pak. sampai mengeluh aja. Jadi ilmu apa ya bacaan-bacaan doa untuk haji dan yang lain tadi Bapak Ibu monggo disiapkan nanti akan membantu ketika di sana dalam pelaksanaan di sana. Jadi dan puncaknya yang dari bapak-bapak jamaah haji yang sudah melaksanakan dan pengalaman saya sendiri nanti yang berat itu ketika di Mina. Mina karena ketika di Arafah kan anu sebelumnya udah kondisi agak capek Iya. nggih. Kemudian nanti naik bis ke Arafah, kemudian nanti di Musdalifah, nah di Mina itu biasanya anu memang apa nggih itu mungkin saya batin ini mungkin Allah itu di sinilah anu apa nggih mengapa haji itu ibadah yang utama pahalanya besar itu karena memang tingkat kesulitan dan keberatannya betul-betul luar biasa. Nah, itu di Mina biasanya Iya. Bapak Ibu rahimakumullah itu butuh banget satu kesabaran, monggo kepasrah pokoknya ening nanti nek basa Jawa Allahumma ora apa-apa kuwi mau itu Allahumma ora apa-apa itu betul-betul Pak sebenarnya Allahumma ora apa itu tadi Allah. Wah, Intinya itu harus sabar, sabar harus dan sabar sabar. ya Pak ya. Jadi ikhlas, sabar, Ikhlas. syukur, Allahumma ora apa-apa, pasrah Apa-apa. itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Di Mina, antri toiletnya itu, nah, ya, Enak ya Pak. walaupun pemerintah sudah berupaya dengan menambah jumlah toilet yang ada di Mina itu, tetapi karena banyaknya jamaah haji, nah nanti yang nanti banyak Pak. Nah, Itu ya Pak. ini juga, aduh, piye iki. Nah, itu Nah, kan kudu sabar. Nah, ini tipsnya Bapak Ibu hmm, rahimakumullah ini dari teman-teman kesehatan waktu itu menyampaikan Bapak Ibu eh, ke ini khusus ke toilet ya. Ketika hmm. mau pergi ke toilet itu tidak usah menunggu kebelet. Oh gitu ya Pak. Ya, itu. Sebelum kebelet kita udah ke Oh, toilet jadi dulu ya. kerasa sithik lah wis kudu melu antri. Wah gitu. Engko mamane wis kebelet agak antri, ya ora Wah, kuat, nggak nyampe kan gitu. Itu iya iya. teman-teman kesehatan itu Seperti itu ya Pak. menyampaikan Oh tipsnya ya. seperti itu. Jadi ini di antara artinya secara zahiriyah ada upaya, Ada. Iya. ada upaya, ada strategi. Nah, secara batinnya nggon sabar wi mau. Nah, Iya. dengan menunggu tadi katakanlah ketika menunggu antrian di Yang kamar panjang. mandi atau di toilet tadi, ampun gersula, ampun, Oh gitu wow, ya. itu itu diisi dengan istighfar, Wah, dengan istighfar, iya. istighfar atau salawat itu makanya di itu Pak Subhan, Iya. saya ingat di Medina di hotel yang kemarin saya tempati dengan teman-teman kloter 18 itu di lift itu ada tulisan begini, saya catat Iya. juga dalam hati itu. eh Gini, imla imla atau amla ya amla waktal intidori bil istighfar, penuhilah waktu menunggumu. Amla itu penuhilah, isilah Isi. isilah
waktal intidhari, waktu menunggumu bil istighfar, dengan istighfar. Jadi maksudnya ketika antri di apa wow, Di toilet, lift, lift. lift. Oh, Nah, di di, lift ya ini. kalau tulisan tadi tulisan Di di lift ya, pintu lift di itu pintu lift. kan banyak jamaah, Oh, kemudian antri gantian kan gitu ya. oh ya. Nah, ketika menunggu antrian lift tadi, di tulisan itu memerintahkan kepada kita waktal intidhari bil istighfar. Isilah, Istighfar. penuhilah waktu menunggumu dengan istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biar Gitu. tenang ya Biar hatinya. tenang. Nah, bisa jadi Bapak Ibu rahimakumullah atas kehendak Allah. Ketika kalau tadi kan contohnya ke toilet, Iya, ya, antri ke toilet panjang, boh 5, boh 10 sampai 10, dengan kita membaca istighfar, istighfar atau iya. mungkin sholawat tadi, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Sing mau niki wis ngampet ora kuatan dadi kuat, dadi Iya, sabar tekan tekan wektune roh kuwi sunnah mau. ya. Nah, ini pernah saya alami Iya. sendiri masalah gitu gitu. Saya kira itu Bapak Ibu rahimakumullah tambahan. Nggih. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul menjadi sedikit tambahan untuk Bapak Ibu rahimakumullah, menjadi sangu, menjadi bekal untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh Bapak Ibu semua. Kami turut berdoa semoga Bapak Ibu tamu-tamu Allah diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa menyiapkan perbekalan dengan sebaik-baiknya, baik bekal lahiriah maupun bekal bekal lahiriah maupun batiniah. Utamanya yang terbaik adalah bekal takwa. Selama di tanah suci diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah dan kebaikan dan kondur Bapak Ibu semua nanti dengan membawa predikat haji dan hajah yang mabrur. Amin ya Amin Rabbal ya Rabbal Alamin. Saya kira Alamin. itu Pak Subhan Itu, yang dapat saya ye, sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan, saya ye. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu chat, apa Oh, itu? ada satu cat mas, coba Apa itu? dilihat. Oh, cuma Amir gitu aja. Oh yaudah, gimana Oh sih? gitu, amin amin ya. Demikian ya dapat kami sampaikan untuk Pak Uda. Kami Iya, ucapkan banyak terima kasih sama-sama. atas pencerahannya. Untuk selanjutnya karena waktu sudah sampai ya, sampai jam 2:30 sudah tepat ini. Ya. Kami atas sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah dan hilaf dalam memandu acara ini. Mudah-mudahan di Jumat yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Mungkin itu Pak Uda. Ya, ya. Betul Mbak Subhan. Ya, Demikian dari kami. Mari kita tutup. syukur Satu dengan baca Baca mereka sabar Alhamdulillah. Alhamdulillah. tawakal ikhlas Alamin. syukur sabar Demikian. tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.